Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. As-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-ghurril muhajjalin. Hikmatut tasyri', utawi iki iku hikmah tentang disyariatkannya permisi di jam-jam tertentu kalau mau masuk dalam pembantu rumah, masuk rumah majikan di jam-jam tertentu pada subuh, pada zuhur, pada isya harus kulan wun dulu permisi. Apa hikmahnya? Al-Islamu risalatun islahiyah fadilah. Islam itu membawa misi perbaikan, reform, fadilatun yang sangat utama. Wa adabun, dan tata krama, pranata sosial, ijtimaiyatun, tata krama sosial, samiyatun, yang luhur, wa muthulun, dan idealisme, insaniyatun, kemanusiaan, rafi'atun, yang sangat tinggi, hawa, mencakup, khairuma, sebaik-baik nilai, fit tasyari' yang ada dalam berbagai perundang-undangan, regulasi, min nulumin, semisal nizam sistem, wa mabadi', dan berbagai prinsip, wa khairama, dan Islam juga mencakup sebaik-baik nilai fil adyan yang ada di berbagai agama, min sumuwin, yakni keluhuran, wa akhlaqin, dan moralitas. Fata'alimuhu ar-rasyidah, makanya ajaran-ajaran Islam ar-rasyidatu, yang benar, tada'u, senantiasa mendorong, mengajak, ilal kamal, menuju kesempurnaan, wa mabadi'uhul insaniyah, dan prinsip-prinsip kemanusiaan Islam tahdifu, bertujuan, ilal islah, kepada upaya perbaikan. Wa in syi'ta, jika Anda mau, faqul, katakan olehmu, innahu risalatul fadail wal adab, sesungguhnya Islam itu membawa misi, nilai-nilai keutamaan dan tata krama. Bal, bahkan, innahu risalatul hayat, bahkan Islam itu membawa misi kehidupan. Dan kita yang Islam merasakan betul, Mas, bimbingan Islam itu mencakup semua aspek kehidupan. Berpakaian dibimbing, makan minum mengkonsumsi dibimbing, nyari dibimbing, bagaimana setelah nyari mengelola harta dibimbing, lalu mentasarufkan harta dibimbing. Ya, semua, mulai kecil sedewasa dibimbing semua dalam agama Islam. Sungguh Islam itu risalatul hayat, membawa misi kehidupan itu. Anti-Islam, anti kehidupan. Agama-agama lain mungkin ada cinta kasih, ada kebersamaan, tapi andai mereka
Yang saya kerja, bermuamalah, itu berdasar pikiran mereka sendiri, bukan berdasarkan petunjuk agama. Ya, kalau di Islam lengkap. Yang aneh, Allah turunkan wahyu dan Allah pilih manusia terpilih sebagai guide-nya, mendampingi wahyu, membimbing umat. Nabi namanya. Nabi wafat, ada tokoh-tokoh sahabat besar juga berfungsi menjadi guide. Ada wahyu, ada guide-nya. Lalu muncul ulama mujtahid yang juga luar biasa. Teks wahyu ada, pemahamannya gimana, aplikasinya gimana, ada guide. Sampai ketika mujtahid enggak ada, masih ada kiai-kiai yang juga punya kemampuan guidance itu. Islam luar biasa, Mas. Dan itu enggak usah repot-repot melantik mereka jadi pastor, jadi pendeta, jadi apa. Ya sudah, namanya kiai asli ya hidup di tengah-tengah masyarakat bersama masyarakat. Mulai dari tantriknya kiai ngajar TPQ, sampai ngajar dinia, ngajar nawusoro. Nanti akhirnya bisa masyarakat benar-benar bisa ketemu kiai. Yang dengan adanya pendampingan itu, sholatnya orang zaman sekarang sudah 1400 tahun lebih. Masih sama dengan sholatnya orang zaman-zaman sahabat tabi'in. Agama-agama tertentu, upacara keagamaan sekarang, dan itu bagi mereka kayak ibadah mahdhoh, sakral banget. Itu sudah jauh beda dengan tradisi keagamaan zaman nabinya dulu. Saya enggak yakin kok nyanyi-nyanyi seriusa di gereja sekarang. Apa dulu Nabi Isa juga begitu? Ya. Beda kalau kita rukuk sujud, takian, emang zaman Nabi juga begitu. Kalau kita manasik, wukuf, Muzdalifah, Mina, tawaf, sa'i, cukur, emang zaman Nabi juga begitu. Ini relatif masih utuhnya ajaran Islam, karena teks masih ada, terus barangkali sulit memahami, menerapkan teks, ada ulama yang dipilih Allah menjadi guide itu. Bersyukur kita diberi petunjuk agama Islam. Wa fi hadhil ayatil karimah, di dalam ayat-ayat yang mulia ini, dakwatun, ada ajakan ilal adabil insaniyah, kepada adab-adab kemanusiaan, yakni tentang adabil buyut, adab domestik, adab menyangkut kehidupan rumah tangga. Ya, anak gimana, pembantu gimana, majikan gimana, sampai detail, Mas. Wa ta'limun lil ummah, dan pendidikan pengajaran kepada umat, an yatamassaku, agar mereka berpegang teguh, bil akhlaqil fadilah, dengan akhlak yang mulia, allati rabbahum, yang telah mentarbiyah, mendidik mereka semua, alaiha, atas akhlak yang mulia itu, al-islamu, agama Islam, wa an yu'allimu, dan agar mereka mengajarkan, atfalahum, kepada anak-anak kecil mereka, wa khadamahum, dan kepada para pembantu mereka, diajari hadhil adabal hamidata, tata krama yang sangat terpuji ini. Kenapa keluarga perlu diedukasi kayak begini? Litabqal usratul muslimatu, agar tetap lestari keluarga muslimah, wal mujtama'ul muslim, dan tetap lestari masyarakat muslim,
komunitas muslim fi man'a jauh anil mafasid, jauh dari kerusakan-kerusakan allati ta'ujju biha, yang mana mengalami menderita dengan kerusakan-kerusakan itu al-mujtama'atul ukhra, masyarakat-masyarakat lain di luar Islam. Di luar Islam sono masyarakatnya mengalami sakit, Mas. Anak tidak berbakti, orang tua kurang bertanggung jawab, minuman keras, narkoba, copet, ngerampok, enggak karu-karuan, tawuran, yang di beberapa masyarakat bermerek Islam yang tidak berpegang teguh dengan ajaran Islam juga mulai terjangkiti penyakit kayak begitu, ya. Tapi di masyarakat yang masih Islami, TPQ lancar, jamaah lancar, sholawatan lancar, khatam Al-Quran lancar, diniyah lancar, kayak di kampung-kampung relatif damai, masyarakatnya masih rukun, anak-anak masih sopan, dan segala macamnya. Ya, bimbingan ajaran Islam. Zaman di sini merasakan sebegitu enak, Mas. Lingkungan pondok yang relatif lumayan Islami. Sepeda motor mau jagrak sanggen-gen yo gak masalah. Jagrak kan yang dinoyo kono 5 menit apa nek gak hilang, ya. Nyata, Mas, pengaruh pendidikan Islam dalam perilaku masyarakat, pola pikir, pola sikap, pola ambil keputusan, tak ambil apa enggak montorin. Ini pengaruh ajaran Islam nyata banget. Wa awwalu ma yajiduhul insanu, dan pertama yang manusia mendapatinya minal adabil ijtimaiyah, dari adab tata krama sosial, apa yang pertama didapati? Adabul istidzan 'inda dukhulil buyut. Tata krama permisi ketika hendak masuk rumah, ketika hendak bertamu. Waqad taqaddama, benar-benar sudah lewat, fil ayatil karimatis sabiqah, di ayat-ayat yang terdahulu. Mana ayatnya tentang bertamu? Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian masuk rumah-rumah yang bukan rumah-rumahmu sebelum kamu minta izin permisi dan mengucapkan salam kepada empunya. Sumayati, lalu datang adabul istidzan, adab permisi dakhilal buyut, di dalam rumah. Kalau tadi tamu dari luar rumah akan masuk rumah, ada juga di dalam rumah besar, ada ruangan utama milik tuan rumah, ada tempatnya para pembantu. Si para pembantu di dalam rumah besar, kalau akan masuk ruangnya tuan rumah, ada jam-jam tanpa harus istidzan, ada jam-jam harus pakai istidzan. Itu adab istidzan dakhilal buyut, bagi orang yang ada di dalam rumah. Wa huwa lil khadami wal atfal. Istidzan ini bagi para pembantu dan anak-anak, li alla yattani'u, supaya mereka tidak melihat alal aurat tuan rumah. Faqad yakunul insanu, karena terkadang manusia sedang berada fi halatin, dalam kondisi la yuhibbu, yang dia tidak suka an yattali'a, melihat alaihi, kepadanya ahadun, seorang pun. Waqad yakunu,
Terkadang orang lagi berada ma'a ahlihi bersama keluarganya fi halatin dalam kondisi la yasihu yang tidak dibenarkan an yadkhula masuk alaihi kepadanya fiha dalam kondisi itu ahadun seseorang. Lidzalika oleh karena itulah faqad aujabal islamu Islam benar-benar mewajibkan al-istizan permisi dulu hatta alal khadami wassighar meskipun atas para pembantu dan anak-anak itu harus permisi. Kapan? Fi salasi awqatin di dalam 3 waktu. Wasammaha bahkan Islam menyebutnya aurat. 3 waktu dengan sebutan 3 aurat. Karena di 3 waktu itu orang sering dalam keadaan terbuka auratnya. Linkishafil aurat karena terbukanya aurat fiha di dalam 3 waktu itu. Wa fi hadhil awqati thalathah la budda an yasta'dzinal khadam. Di dalam 3 waktu ini la budda haruslah an yasta'dzina minta izin permisi al khadamu para pembantu wa an yasta'dzinas sighar dan hendaknya minta izin pula permisi as-sigharul mumayyizun anak-anak kecil yang sudah mulai tamyiz umur 8 tahun tamyiz kan fi hayatihim lam alladzina lam yablughul hulum yang mana anak-anak tamyiz itu belum sampai baligh belum sampai umur mimpi. Kenapa harus izin dulu? Kaila taqa'a supaya tidak mengena andoruhum pandangan mata mereka ala aurati ahlihim kepada auratnya keluarga mereka. Wa huwa adabun rafi', dan ini tata krama yang sangat tinggi. Yughfiluhu melupakannya al-kasiruna banyak manusia fi hayatihim dalam kehidupan mereka. Bahkan keluarga muslim pun banyak melupakannya. Mustahinina mereka meremehkan, mengentengkan, meremehkan bi asarihi an-nafsiyah wal khuluqiyah. Mereka meremehkan dampaknya baik yang bersifat mental maupun moral. Dhonnina mereka menyangka annal khadam bahwa para pembantu itu la tamtaddu tidak melotot a'yunuhum mata mereka ila auratis saja kepada auratnya sang majikan. Terlalu sembrono dikira pembantu enggak akan melihat kulit mulusnya sang majikan perempuan, ya. Padahal bisa jadi kepingin juga itu. Jangankan itu, dulu Nabi Yusuf yang dianggap pembantu, lalu Zulaikha majikannya, itu saja Zulaikha kepingin. Cerita-cerita pembantu kepingin majikan, majikan kepingin pembantu, sudah berulang kali terjadi dalam sejarah. Jadi meskipun pembantu ya tetap dijaga. Kasus yang baru terjadi, itu santri putri diminta menghidangkan minumanlah kopi kepada sang pengasuh. Nah pengasuhnya belum terlalu tua, masih di bawah 60. Lama-lama terjadi juga sesuatu. Ya. Dan tetap bahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka kira pembantu itu matanya tidak melotot melihat auratnya si majikan. Wa anna sighar, dan menyangka bahwa anak-anak kecil qablal bulugh sebelum baligh la yantabihuna tidak perhatian
di hadhil manazir, kepada pemandangan-pemandangan ini, aurat maksudnya. Lawang anak-anak sekarang SD, maaf, yang ditonton juga sudah bukan main atau game-gamean. Kadang anak masih umur SD sudah nonton di YouTube gambar aneh-aneh. Ya, zaman sekarang anak kecil pun juga harus di jam-jam tertentu kula nuwun dulu. Permisi. Bainama yuqarriru ulama'un nafsi, sementara para ahli ilmu jiwa menetapkan anna ba'dal masyahid allati taqa' 'alaiha andarul atfal, menetapkan bahwa sebagian dari pemandangan-pemandangan yang mana pandangan mata anak kecil jatuh kepada pemandangan itu fi sigharihim, di masa kecil mereka, yallati tu'assir fi mustaqbali hayatihim, pemandangan atau pengalaman masa kecil itulah yang akan berpengaruh, berdampak di masa depan kehidupan mereka. Ke depan mereka setelah dewasa kayak apa, itu memori-memori yang pernah dia alami, dia lihat di masa kecil, ya itu turut ikut mewarnai kehidupannya, membentuk kepribadiannya. Makanya dari kecil pun ya biasakan yang baik-baik. Kita jadi begini ini kan karena mak kita, bapak kita, guru MI dari kecil membimbing kita kan, jadinya kayak begini. Ya, coba dari kecil enggak dibimbing kayak begitu. Ya sekarang enggak bisa kayak begini, Mas. Ini hasil dari pengalaman, perasaan, macam-macam yang kita alami sepanjang hidup ini. Nah, wong kadang dengan agama Islam yang sama, dengan ke-NU-an yang relatif sama, tapi karena tradisi budaya antar daerah beda, itu menghasilkan karakter yang sedikit beda. Jadi Mataraman mulai dari Blitar, Galek, Tulungagung, Kediri sampai ke Jogja, Mataraman. Ya, tradisi berbahasanya, masaknya, unggah-ungguhnya sedikit beda dengan Malangan. Ya, agak campur Madura, juga beda dengan Madura murni. Juga beda dengan Tapal Kuda, Pasuruan ke timur, Probolinggo. Beda dengan Arek, Surabaya, Gresik, Lamongan, Jombang. Beda lagi dengan Nyong-Nyongan. Semuanya NU, tapi sedikit ada unggah-ungguh beda. Itu juga menghasilkan karakter yang beda. Yang kemarin tak beri contoh, begitu telatennya emak saya itu. Kalau bertamu nak makan pisang Ambon kan gede, ya itu jangan dikupas semuanya. Nih, pegang pisangnya, pakai kulit, terus dikupas sepertiga. Lalu bukan digigit, tapi dipodel, dimakan, pengen lagi dipodel lagi. Sehingga kalau ini nyisa, orang mau makan itu enggak jijik. Karena pisangnya itu belum kepegang tangan, kepegang kulitnya tok. Juga bukan bekas gigitan karena dipodel. Sehingga dengan begitu tidak mengganggu perasaan orang yang akan melanjutkan makan. Lalu enggak terbuang, enggak mubazir. Orang Mataraman kayak begitu telaten. Ya. Tonggone selamatan, anak diuger, yang di rumah lawang dikunci ra oleh metu. Khawatir nanti njaluk jajan yang tonggo, malu mereka. Ini tentang harga diri, kayak begitu itu. Semuanya pakai ajaran Islam, tapi beda rasa, beda budaya, beda tradisi, juga menghasilkan karakter yang sedikit beda.
orang sana pada umumnya tentang peluang-peluang jadi ketua atau apa, relatif nggak ngoyo, udah. Ya apa, kalau memang diminta jadi ketua, siap. Kalau enggak, kami juga enggak ngotot, enggak ngoyo, enggak ambisius. Di daerah lain bisa sampai carok, Mas, untuk rebutan jadi ketua, gak mari-mari. Ya, itu memang rasa itu beda. Kami mau disuruh jadi ketua ya monggo, diberhentikan ya enggak masalah, ya enggak protes. Ya memang rasa Mataraman ya begitu itu. Dengan ajaran yang sama loh. Tapi dengan tradisi, budaya, rasa yang beda, mana-mana yang ditekankan itu beda. Kita juga enggak menyalahkan kalau ada daerah tertentu yang karakternya aktif, progresif. Kadang terkesan agak ambisi. Kita memaklumi, karena bagi yang punya kemampuan jadi pemimpin itu haknya dia. Namanya mengejar hak kan ya boleh-boleh. Itu. Terus pilihan kepala desa. Itu kalau di Blitar, di kampung kami, Karangsono, yang dikeluarkan calon itu paling makan-makan, terus APK tentu alat peraga kampanye, gambar-gambar baliho, terus biaya pendaftaran, lalu panitia diopai ya mesti. Ya, nanti kalau jadi syukuran orang pada bertamu makan biasa. Paling enggak habis 300 juta. 200 juta belum tentu habis. Saya tempo hari ada tamu dari Sampang, minta doa ke rumah. Katanya mau pilihan kepala desa petinggi. Loh, senapaan? Apa banyak kiai? 2 miliar kiai. 2 miliar. Emangnya hak pilihnya berapa? Beda 2.000 kiai. 2.000 kan enggak semuanya nyoblos. Kalau ente dapat suara 1.000 kan selesai sudah. Sak larang-larangi. Taruhlah zaman harus nyogok lah. Bukan halal haram. Itu kan satu orang diberi 1 juta selesai. Zaman sudah dapat suara 1.000 lebih. 1.000 kali 1 juta, 1 miliar selesai. Oh, enggak bisa kiai. Saya dengar-dengar yang sana 1 juta lebih. Saya harus 2 juta kiai. 2 juta kali sekian hak pilih, ya minimal 2 miliar itu kiai. Ya situasinya begitu. Ya. Sementara yang di Mataraman sana gak jadi wis gak apa-apa. Kalaupun jadi karena dipercaya ya monggo. Itu aja orang sana. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seiring dengan banyaknya anak-anak kuliah di Malang, di Jogja, di Surabaya, di Jember, yang di kota itu campur sudah. Anak Madura ketemu anak Blitar, anak Jawa ketemu orang luar Jawa, sekarang ditambah mahasiswa asing, anak Indonesia ketemu mahasiswa asing, nikah juga. Anaknya itu karakternya, gennya menjadi campur. Lumayan relatif bisa mengurangi gap atau perbedaan tradisi antar daerah, antar suku. Ya. Di Lampung sebelum tahun 50-an yang mayoritas mungkin masih Lampung asli. Belung. Ya. Dengan sekarang yang Japung, Jawa Lampung, lupa saya. Ya wilayahnya Lampung, tapi ya 70% lebih ternyata mbah-mbahnya Trenggalek, Lumajang, Jember. Ya. Jadi mereka disebut Jawa full, kayak Jogja, kayak Blitar, kayak Kediri nggak bisa. Bahasanya campur, ono rodok nyong-nyongi, ono rodok Lampung. Tapi disebut belung
Lampung full juga sudah enggak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi yang dari keturunan Jawa, mereka masih berikhtiar mempertahankan rasa Jawanya. Mendirikan sekolah TPG Madrasah Diniyah ala makna Jawa utawi kiku. Mari ngono rada gedhe pondokne Ploso Lirboyo balik Jawa maneh. Pulang ke Lampung ya tetap jadi Jawa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Apa tadi? Hal-hal yang mereka lihat pada masa kecil itu mempengaruhi masa depan kehidupan mereka. Wa qad tusibuhum, bahkan terkadang hal itu menimpa mereka, menjangkiti mereka bi amradin nafsiyah wa khuluqiyah, dengan berbagai penyakit jiwa, penyakit mental dan penyakit moral. Wa tujidu fihim, melahirkan dalam diri mereka uqadan, berbagai problem, yas'abu, yang sulit syifa'u, menyembuhkan mereka dari problem-problem itu. Wa hadzal adabul islami rafi', tata krama Islami yang sangat mulia ini, la najiduhu, kita tidak mendapatinya inda ghairil muslimin, tidak mendapatinya di selain umat Islam. Wa yakfil islamu fakhran wa syarafan, dan cukuplah Islam itu sangat membanggakan dan mulia, annahu dinul adabi was sitri, bahwa Islam itu agama yang mengajarkan tata krama dan menutup aurat. Wa dinul hasamah wal waqar, agama yang mengajarkan hasamah, harga diri, wal waqar, dan kemuliaan. Wa huwa ya'muru bi ghaddil absar, Islam memerintahkan supaya menundukkan pandangan mata, an auratin nas, dari melihat aurat manusia. Wa yukhassisu, dan Islam mengkhususkan hadil awqata salasah, 3 waktu ini, tuna ghairiha, bukan yang lain, subuh, zuhur, isya. Kenapa? Li'annaha madhannatu inkishafil aurat, karena 3 waktu itu diduga kuat auratnya terbuka. Wala yaj'alu isti'dzanal khadam wasighar fi kulli hin, dan Islam tidak mengharuskan permisinya para pembantu dan anak-anak kecil harus permisi di setiap waktu, tidak. Itu keberatan mas, menyulitkan. Man anil haraj, guna menghindari keberatan, kesulitan. Fahum katsirud dukhul, karena para pembantu itu sering keluar masuk, ad-dukhul wal khuruj. Nah ini Arab ya, sering masuk keluar. Kalau kita sering keluar masuk, ala alim, pada majikan mereka, bihukmi sighari sinihim, karena masih kecil umur mereka, au qiyamihim, atau karena mereka harus melakukan bil khidmah, pelayanan. Wa bidzalika, dengan itu, yajma'u bainal hirsi ala satril aurat, Islam memadukan antara semangat menutup aurat, tapi di satu sisi juga enggak menyulitkan. Kalau setiap saat harus permisi, menyulitkan. Kalau belak-belakan pol tanpa permisi, itu buka-bukaan, ya. Dua-duanya enggak baik. Lalu Islam ambil jalan tengah. Wa izalatil haraj, antara semangat menutup aurat dan semangat menghilangkan hal yang memberatkan. Wal masyaqqah, dan masyaqqah anin nasi, dari manusia. Wa akhiran yada'un nisa ila ikhfa'iz zinah, dan pada akhirnya Islam mengajak, mendorong kaum perempuan untuk menyembunyikan perhiasan. Ojo buka-bukaan. Sekarang malah sengaja dituduh nih mas, gaya kelambi bukaan belean dodone gede, cek kalunge ketoro, ya, lek gaya lenganan baju sakmene, perlu nih gelang keroncong 15 iki cek
ketoro ya. Ya diketok tanganmu karo wong. Dipaksa diambil. Islam mengajak kaum perempuan menutupi, menyembunyikan perhiasan. Man'an li itharatil fitan wasyahawat. Guna mencegah bangkitnya, timbulnya fitnah dan syahwat. Wa ya'muru bitahajjub al-kamil. Dan Islam memerintahkan pakai hijab yang sempurna. Was tasattur asyamil. Menutup aurat yang penuh. Tapi wa yastasni an-nisa al-ajaiz. Islam mengecualikan kaum perempuan yang sudah tua renta, allawati la yuharrikna syahwatan, yang mana wanita tua renta itu tidak lagi menggerakkan syahwat, wala yusirna fitnatan, dan tidak menimbulkan fitnah. Fayasmahu, Islam mengizinkan lahunna bagi ajaiz an yakhlaqna, melepas siyabahunnal kharijiyah, baju yang luar, berarti baju jubah, ala Allah tangkasif, dengan syarat tidak menjadi terbuka auratuhunna, aurat-aurat mereka, wala tazharat, dan tidak tampak zinatuhunna, perhiasan mereka. Wa khairun, adalah lebih baik lahunna, bagi perempuan-perempuan itu, wahunnal ajaiz al-musinnat, yakni mereka yang sudah tua renta, yang berumur, lebih baik an yabqaina kasiatin, mereka tetap saja berbaju, mutasattiratin, menutup aurat, muhtasimatin, terhormat, wibawa, isyabihinna, dengan baju mereka, seperti dandanan punyai-punyai peloso, sudah sepuh, tapi auratnya tetap ditutup full, malah lebih wibawa. Muhtasimatin, mereka terhormat, bisyabihinnal fadfadah, dengan baju mereka yang sangat bagus. Falidzalika, karena itulah, fadzalika huwa adabul Islam, itulah tata krama agama Islam. Wa dzalika huwa isti'faful mu'minah, dan itulah upaya menjaga kehormatan wanita mukminah at-tahirah, yang suci, allati turidu an tahfadha nafsaha, yang mana dia ingin menjaga dirinya, wa tasuna karamataha, dan menjaga kemuliaannya, wa huwa ma sammahul Qur'an bil isti'faf wa an yasta'fifna khairul lahun. Itulah yang Quran menamakannya dengan istighfaf, masdar dari wa an yasta'fifna khairul lahun. Ay maksudnya talabul iffah, berusaha menjaga kehormatan, wa itharuha, dan lebih mengutamakan menjaga kehormatan, ala hubbiz zuhur, lebih diutamakan di atas suka pamer. Wadzalika, hal itu lima, karena sesuatu, bainat tabarruj wal fitnah min silatin, ya, karena adanya hubungan korelasi antara tabarruj, tradisi buka-bukaan, wal fitnah, dan terjadinya fitnah. Fitnah ada perselingkuhan, ada perampokan, pencopetan. Itu kadang terkait erat dengan masalah tradisi buka-bukaan, pamer, perhiasan. Coba saya melakukan penelitian, korelasi antara tradisi buka-bukaan aurat, pamer perhiasan, dengan kejahatan sosial atau apa, pekat, penyakit masyarakat. Saya yakin nanti hasilnya cukup signifikan. Ya. Coba aja diteliti, pakai rumus C kuadrat nanti ya. Wa baina tahajjub wal iffah, dan antara tradisi pakai hijab dan bisa menjaga kehormatan diri, min silatin, ada hubungan. Wa kafa bidzalika burhanan, cukuplah itu semua menjadi bukti
ala sumuwis syariah, atas kemuliaan syariat Islam, wa tuhri maqsidiha, dan menjadi bukti betapa suci tujuan syariat Islam, wa nubli, ini bukan naili mestinya ya, wa nubli ghayatiha, dan menjadi bukti betapa mulia tujuan syariat Islam. Wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil. Allah senantiasa mengatakan yang benar, Allah pula senantiasa membimbing kepada jalan yang benar.